Benu masih akan ditemani Steffi untuk berkulineran di lokasi selanjutnya. Iki sing spesial iki, Mas. Ini? Iya. Ini apa? Namanya Omah Wedhus. Ini tuh semua masakan olahan daging domba dan ada peternakannya langsung, jadi semua fresh banget, Mas. Fresh from di kandang. Iya, betul. Iya. Menu favoritku di sini tuh ada tengkleng sama sate kelatak. Sate kelatak itu jarang loh di Purwokerto, Mas. Baru di sini aja. Ayo. Oke, guys. Sebelum mencicipi kuliner andalan di sini, Benu dan Steffi mau melihat langsung peternakan dombanya. Kita berdua ditemani Pak Kholik, pengelola Omah Wedhus. Pak, ini boleh diceritain ada berapa nih dombanya? Totalnya itu lebih dari 100-an ini. Karena kan kita memang keperluannya selain buat konsumsi diri sendiri, juga untuk keluar dijual. Dan kualitasnya tuh kualitas terbaik ya, Pak ya? Iya. Oh iya nih, ngelihatnya bening-bening banget bulunya. Itu kan dicukur kita, cukur dulu tuh biar bersih. Bersihin, mandiin gitu. Ya, dimandiin. Harus dipelihara dengan baik dong. Iya, Kalau kayak Mas Benny juga harus mandi kan? Yo, aku kan bukan wedhus, Pak. Ya tetap mandi lah kita. Ini yang biasa yang dipotong tuh yang spesifikasinya seperti apa? Modelnya itu ukurannya yang 20 kilo. Oh, 20. Kita pakai itu standar dagingnya juga rasanya empuk enak. Ada sekitar 8 bulan, 8-9 bulan. Tergolongnya tuh masih muda atau masih muda. muda? Masih muda. Kalau udah tua di atas tahun ya. Iya. Alot, Mas. Kalau Alot. iya, kalau Alun nggak ngeliat Benu juga kali. Kan tapi domba, kambing tuh biasanya bau banget. Ini aku ngeliat di sini baunya nggak terlalu nyengat ya. Ini apa nih, Pak? Iya, makanannya itu dari alam. Dari alam itu bekas jagung itu kita proses, ya. Kita fermentasi, kita bikin makanan seperti ini, potong-potongan, sehingga pembuangan kambing itu seperti apa, sampahnya, bulunya dan sebagainya itu tidak apa. Oh ya, ini nanti kita lihat ya, food lover ya. Karena di sini nggak bau. Apakah nanti ketika dipotong apa masih tetap bau kambingnya apa enggak ya? Iya, kita cobain langsung. Tapi bilang sih enggak. Saya kan penasaran. Matur suwun, Pak. Keasikan main di kandang domba, gak berasa perut Benu wis ngelih. Benu dan Steffi langsung memesan menu-menu andalan di Omah Wedhus ini. Halo, Mas Benu, Mbak Oh, iya. Steffi. Berdirinya Omah Wedhus itu ada ceritanya seperti apa? Bapak itu awalnya pengen usaha kambing peternakan kan. Kambing doang kok kayaknya kok sepi ya. Makanya didirikan warung wedhus ini di Iya, tahun iya. 2021. Ini berani banget Mas Kopit bangun. Kita pada takut ini dibangun keren. Ini menu-menunya nih resepnya Dari Mbah. Ya Mbah kan memang suka masak juga. Nah Mbah turun ke Bapak, lanjut lagi udah makanya bikin aja nih si sate sama tengkleng sama gulai. Untuk yang lainnya kita juga ada sate ayam Banyumas. Itu baru kemarin. Nasi goreng kambing itu ada juga di sini. Mbak, aku mulai nggak apa-apa? Boleh Mas, silakan. Siap. Saya ke belakang dulu Oh, ya. siap. Thank you. Ini- Yuk. Matur suwun, Mbak. Yuk, mari. Oh, siap. Ini kayaknya sate itu udah manggil-manggil. Mas Benu, Steffi silakan. Ayo langsung aja, Mas, sikat, Mas. Modelnya nih kayak gini, ini daging semua sepertinya Masya Allah ini cuakap ya. Kamu kan udah sering kemari, ngabisin berapa nih? Aku nggak cukup 2 sih, Mas, sebenarnya. Wah ini gawat ini arah ini. Gawat ya. Yuk kita coba, Oke, Mas. bismillah, yuk. Nggak alot, Mas. Katanya kambingnya umurnya sekitar 8 bulanan, berarti kan masih agak muda ya. Belum 1 tahun, ini dagingnya empuk banget food lover. Kena sama ini apa? Kuahnya kayak hampir kayak gulai tapi rada lebih light ada lagi ya. Lebih lagi. Muan tepepol. Mantep pepol. Nah, muan tepepol. Gak pakai muncrat juga kali ya. Jadi malam ini kita nggak perlu ekstra ya, Iya. karena dagingnya udah empuk, gurih terus bagian atasnya disiram sama bawang goreng. Betul. Ini apa? Sate daging, Mas. Sate daging, ayo monggo. Sate tanpa tusuk. Coba ya, Mas ya. Yuk. Acaranya tuh bikin segar ya. Satu lagi food lover. Dengan perlakuan domba yang seperti itu tadi ya, treatmentnya bagus, kandangnya bersih ya kan. Ini hasilnya sama sekali nggak bau, keren banget food lover. Kalau yang ini, la to the zis, lazis. Nih dimakan pakai nasi gini enak banget, Mas. Gas. Aku lagi menanti dirimu, Maam. Oke, aku ngambil satu ya. Dirimu silahkan. Bismillah.
Biasa tempat lain ada tengklengnya agak basah ya, ada kuah-kuahnya dikit ya. Ini buket Mas di sini Mas. Ini buket nih, Iya betul, buket. agak kering ya. Iya. Walaupun dia kering, memang kesempurnaannya ada di proses pembuatan proses dagingnya yang sempurna. Ini dagingnya empuk banget, walaupun ada di bagian tulang ini memang nggak begitu banyak ya, tapi memang sempurna banget. Juicy ya Mas. Juicy banget, sama ada pedes-pedesnya. Ini kayaknya ada yang emosi yang masaknya. Iya. Oh, tapi emang ciri khas ini tuh emang ada ladanya. Pakai lada juga. Mantep pepol. Mantep pepol. Dikerakot-kerakot tuh enak banget. Ya domba sama kambing sebenarnya sama ya. Kalau treatment pemeliharaannya bagus ya mereka hasilnya juga bagus. Sama cara masaknya kan ya Mas? Cara masaknya satu lagi, cara motongnya juga. Iya. Jadi perlakuannya memang harus istimewa, spesial. Ayu banget ini. Ini sebelumnya aku belum pernah Mas. Nah, serius? Belum. Pertama kali aku sini aku belum pernah nyoba yang ini. Kita coba ya. Juicy banget. Aku coba kasih ini ya. Ya, biar cakep ya. Nah. Iya. Aku tak nyobain ya. Coba Mas. Biasa kalau yang di Solo itu dibungkus sama lemaknya ya. Oke, bismillah. Orang-orang tua yang pengen makan daging, tapi nggak mau susah ya kan, dapatnya di Sate Buntel. Ngunyahnya effortless ya. Iya, effortless, cakep. Oke. Nah, ini aku cobain dulu gulainya ya Mas ya. Oke. Ini ada paru, ada babat, ada iso. Kalau itu isinya apa aja? Kalau ini sih daging, ada lemak-lemaknya juga di. Sama ada itu ya, kubis ya. Terus ada tomat. Kalau tongseng modelnya gini karakternya memang ya. Bumbunya itu medok Mas, kerasa. Ini makan pakai nasi, mantap. Oke, kita cobain kuahnya dulu. Bismillah. Ini kuahnya sih agak ringan ya, tapi tetap ada berasa bumbu ya. Ya. Ini cakepnya ini dia. Oke, kita cobain dagingnya. Food lover kalau di lidah ini emang agak ringan ya, tapi ketika kita nikmati bersama dagingnya itu kayak ada kesannya asik banget. Ini kayak cocok pakai nasi gitu-gitu ya. Iya, cocok banget Mas. Tapi terima kasih loh. Aku juga makasih banyak Mas udah mau mampir ke Purwokerto. Pengalaman luar biasa pokoknya. Dan Mas Gundu tuh asik banget. Orangnya lucu. Yang inilah wonge. Ya, tetap ya. Semoga kita bisa ketemu lagi Mas. Insya Allah, amin. Sehat semua kita ya. Amin, amin. Mumtaz. Soto legendaris sejak zaman penjajahan Belanda akan Benu cicipi setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap di Cerita Rasa.